Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik Mbak Tiara. Semoga juga kesehatan ini bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait sholat jamaah dan filosofinya. Memang dalam melaksanakan sholat, seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Nah, karena sholat berjamaah ini memiliki makna dan juga keutamaannya sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sholat jamaah dan filosofinya. Sholat jamaah ini merupakan salah satu syiar dari syariat agama kita. Sholat jamaah tadi Mbak Tiara bilang memang lebih utama, bisa bernilai 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dan minimal sholat jamaah ini dilakukan 2 orang. Seandainya Mbak Tiara cukup dengan suami atau dengan ibu di rumah, cukup 2 orang udah termasuk memenuhi syarat dalam berjamaah. Mengenai hukumnya, dalam 4 mazhab memilih hukum yang berbeda. Ada yang menghukumi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang menghukumi fardu kifayah, yaitu fardu secara kolektif. Seandainya dalam satu wilayah itu hanya ada 1 pelaksanaan jamaah, maka yang lain sudah gugur. Bahkan ada yang menghukumi wajib. Jadi wajib sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Tetapi mayoritas dalam praktek keagamaan di Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i menghukumi atau memilih hukum dalam sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu apa filosofi yang ada dalam sholat berjamaah itu? Itu yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa filosofi atau hikmah pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan sholat berjamaah. Bahwa sholat berjamaah itu ibarat seperti miniatur kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau bahasa lain, sholat berjamaah ini adalah miniatur dari keragaman sosial yang ada di masyarakat kita. Maka dalam sholat berjamaah itu ada filosofi yang pertama adalah filosofi kesetaraan. Bahwa tidak ada kasta dalam sholat berjamaah, ada hak yang sama dan ada kewajiban yang sama di situ. Siapapun dia, dari mana asalnya dia, dari suku mana, dengan berbudaya apa, ketika ia melaksanakan sholat berjamaah, ia punya hak yang sama. Kalau memang dia datang duluan, dia berhak untuk berada di shaf awal, shaf yang paling istimewa dan paling besar pahalanya. Juga tidak membeda-bedakan kasta. Sebetulnya dalam aturan agama mau siapapun dia berhak untuk berada di shaf depan, dan juga ada kewajiban yang sama, yaitu untuk menjaga kekhusyuan, menjaga kondisivitas ketika dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Di situ juga ada filosofi persatuan, bahwa siapapun dia, dari mana asalnya dia, punya kesatuan yang sama,
menghadap dengan arah kiblat yang sama, melakukan gerakan yang sama mulai dari takbiratul ihram sampai salam, walaupun ada bacaan sedikit yang berbeda, tetapi antara imam dan makmum dalam gerakannya semuanya sama. Jadi filosofi yang kedua adalah ada filosofi persatuan antara pemimpin, imamnya, yang dipimpin yaitu makmumnya. Kemudian ada filosofi kepemimpinan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ ada seorang imam yang ditunjuk atau imam yang disepakati yang tentu harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu, karena tidak semua orang bisa menjadi imam. Tentu juga tidak semua orang menjadi pemimpin, harus yang dia lebih paham aturannya. Kalau dalam hal ini ya paham hukum fikihnya, kemudian dia bagus bacaannya, terus dia orang yang bijak dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya ada beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi oleh seorang imam, atau dalam kehidupan berbangsa bernegara ya ada syarat-syarat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, karena dalam konsep kepemimpinan harus ada ketaatan dari yang dipimpin. Berarti kalau miniatur dari kehidupan bangsa negara ya ada ketaatan dari setiap warga. Kalau dalam sholat berjamaah ya ada ketaatan dari makmumnya. Bahwa makmum wajib untuk mengikuti gerakan atau yang dikerjakan oleh imam. Ketika imam ruko, makmum ya wajib ruko. Kalau imam sujud ya makmum wajib sujud. Dan ini dalam kehidupan bermasyarakat kita ya begitu. Apa yang diinstruksikan oleh seorang pemimpin, selama itu tidak melanggar aturan, maka rakyat wajib untuk mengikuti. Ada satu hadis mengatakan bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, seorang imam itu ya makhluk, seorang pemimpin negara atau pemimpin masyarakat yang makhluk, maka boleh kita tidak taat kalau kebijakan dari pemimpin itu melanggar aturan yang berlaku. Atau seorang imam misalnya melakukan kesalahan, bahkan seorang makmum pun boleh untuk menyampaikan kritiknya, untuk mengingatkannya. Kalau dalam aturan sholat berjamaah, kalau laki-laki ketika imamnya kok salah, dia dengan mengucap subhanallah. Kalau makmumnya perempuan dengan tepuk tangan, cuman sekali aja, enggak seperti tepuk tangan anak pramuka ya enggak, apalagi kayak nempukin burung dara ya enggak. Tapi itu adalah aturan dalam sholat berjamaah ketika imamnya melakukan kesalahan, makmum harus untuk mengingatkan. Begitupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika pemimpin kita melakukan kesalahan, ya masyarakat, warga wajib untuk mengingatkan. Cuma mengingatkannya ini harus ada aturan-aturan yang berlaku. Kalau dalam sholat berjamaah tadi aturan berlakunya, kalau laki-laki dengan mengucap subhanallah, kalau perempuan boleh dengan bertepuk tangan, nepuk tangannya. Begitupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyampaikan kritik silahkan. Wong kita hidup dalam negara yang berkonsep demokrasi. Silahkan kalau memang pemimpin salah kita ingatkan, tapi caranya. Jangan sampai niatnya mengingatkan justru malah timbulnya nanti menghina secara fisik, merendahkan dan lain sebagainya. Yang boleh kita kritik itu kebijakannya, bukan asal usulnya, bukan fisiknya dan lain sebagainya. Ini sekarang akhir-akhir ini karena tidak sepakatnya dengan program-program pemerintah, yang diserang adalah pribadi. Seharusnya lah yang diserang bukan pribadinya tapi kebijakannya. Begitupun seorang pemimpin dalam sholat berjamaah ya sama. Kalau yang salah imamnya itu dalam memimpin, misalnya gerakannya belum saatnya sujud dia udah sujud, atau misalnya harusnya dia ke rakaat kedua dia berdiri malah dia tahiyat, makmum berhak untuk mengingatkan kalau memang imamnya itu salah. Kemudian juga dari salat berjamaah itu ada filosofi atau hikmah yang kita ambil adalah perlindungan kolektif. Maksudnya begini Mbak Tian, seandainya kita makmum yang keilmuan tentang sholat kita belum begitu menguasai, bacaan-bacaan dalam sholat yang sunnah maupun yang rukun belum begitu menguasai, maka ketika orang itu sholat berjamaah, maka kalau bahasa orang sehari-hari ibarat kayak subsidi silang.
Jadi walaupun kita yang sholat imam umpamanya rukunnya belum benar, bacaan yang wajib maupun yang sunnah belum benar, ketika dia ikut sholat berjamaah maka kekurangan-kekurangan dia ini ditutup oleh imamnya, ditutup oleh jamaah-jamaah yang lainnya. Maka kalau seandainya ada dari pemirsa Sinfo TV yang umpama mohon maaf, ia baru belajar sholat, untuk cari aman adalah ikut berjamaah. Ibarat analoginya begini. Kalau kita mau berangkat ke Surabaya, kalau kita nggak bisa nyetir, nggak tahu jalan, ya lebih aman naik ke kereta atau naik bus, insya Allah sama sampainya. Begitupun juga dalam sholat berjamaah. Maka filosofinya adalah kita sehari-hari, kita yang kekurangan, maka akan dibantu oleh saudara kita yang berlebihan. Begitu kita yang diberikan kelebihan oleh Allah, hendaknya jangan egois, bantulah saudara kita yang kekurangan, agar tercipta kesetaraan atau kebersamaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah filosofi dari ajaran sholat berjamaah. Kemudian filosofi yang terakhir adalah filosofi saling mengajarkan ilmu pengetahuan. Seorang imam ketika membaca dengan bacaan yang jahar, dengan bacaan yang keras, otomatis makmum akan mendengar bacaan itu. Banyak di antara kita itu kadang yang menghafal surat-surat tertentu, menghafal bacaan-bacaan tertentu, itu tidak sengaja menghafal, tapi karena seringnya hadir sholat berjamaah, lama-lama bacaan itu bisa, lama-lama bacaan itu hafal, dan lama-lama bacaan itu mengerti. Lah filosofinya dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah seorang pemimpin hendaknya menjadi panutan bagi yang dipimpin, tentang hal apapun yang rakyat kita itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita. Inilah beberapa yang bisa kita ambil dari filosofi atau hikmah dari sholat berjamaah untuk kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan sholat jamaah dan filosofinya. Tadi di segmen awal sudah disampaikan beberapa yang menjadi filosofi ya Pak Ustadz. Mulai dari filosofi kesetaraan dan persatuan. Kemudian ada juga filosofi terkait kepemimpinan dan kepatuhan, serta filosofi saling mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait filosofi ini, mari kita langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, Alhamdulillah kita melanjutkan kembali perbincangan kita tentang sholat jamaah dan filosofinya. Di antara yang selanjutnya yang menjadi filosofi atau hikmah dari sholat berjamaah adalah terjalinnya silaturahim, menjaga persatuan dan kesatuan antar kita. Di dalam sholat berjamaah itu, ketika kita baru datang ke masjid, bertemu dengan saudara-saudara kita, setiap kita kali bertemu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Ini adalah ada makna saling mendoakan di situ, saling mendoakan keselamatan, saling mendoakan rahmah, kasih sayang, dan keberkahan. Kemudian juga biasanya dianjurkan untuk bersalaman, tentu yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, karena sebagian masyarakat ulama kita mengharamkan bersalaman secara langsung antara laki-laki dan perempuan. Ketika bersalaman itu adalah ada hikmah saling memaafkan, karena setiap kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bertetangga apalagi, pasti gesekan itu ada. Entah lewat mulut, entah lewat gestur, entah atau lewat gerak tubuh kita, terkadang ketersinggungan itu ada. Maka ketika mereka sama-sama hadir ke sholat Jumat, di situ mengucapkan salam, kemudian di situ salaman, insya Allah itu adalah sebagai simbol kita saling meminta dan memberi maaf. Artinya tetap saling terjaga silaturahim. Kemudian ketika pelaksanaan sholat berjamaah,
Kemudian kalau di budaya kita, walaupun ini tidak dijumpai secara tekstual, selesai sholat kita bersalaman kembali. Ini khawatirnya ada kesalahan baru yang ditimbulkan, maka ketika kita bersalaman itu harapannya akan ada simbol dari meminta dan memohon maaf. Insya Allah dengan sholat berjamaah itu antar warga yang ada di situ silaturahim terjaga. Kemudian paling tidak menambah persaudaraan baru. Setiap ada yang hadir, paling tidak kita mengenal, walaupun nggak mengenal nama, tapi nggak familiar, kenal wajahnya. Lama-lama ketika ada problem, insya Allah satu yang lain dengan yang lain bisa saling membantu, karena saling mengenal, dan itu diperkenalkan lewat sholat berjamaah. Inilah sholat berjamaah sebagai miniatur dari kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya bagi laki-laki, karena yang dianjurkan lebih kuat dalam berjamaah itu para laki-laki. Memang kalau tidak ada uzur ya kita manfaatkan, karena di dalam sholat berjamaah selain nilai pahala yang besar luar biasa, ada nilai-nilai yang terkandung atau filosofi yang terkandung dari sholat berjamaah itu. Dan saya pernah melihat satu meme, walaupun wallahu alam ini benar apa enggak ya, itu meme ini disandarkan ke Buya Hamka. Beliau bilang begini, kalau pengen lihat orang Islam, lihatlah sholat ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau pengen lihat orang yang beriman, lihatlah bagaimana sholat subuh berjamaahnya. Artinya, sholat subuh berjamaah itu menjadi sesuatu yang berat khususnya bagi laki-laki yang muslim, dan itu menjadi standar keimanan seseorang. Kalau hanya standar keislaman, lihatlah ketika sholat Id, sholat hari raya, maka di mana-mana akan penuh, dan itulah jumlah orang Islam. Tapi jumlah orang iman bisa dilihat saat pelaksanaan subuh berjamaah. Ya, semoga masyarakat kita makin tergerak, makin menyiarkan sholat berjamaah, karena dengan sholat berjamaah ini akan terbangun beberapa hikmah dan filosofi yang sudah kita bahas itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa filosofi ataupun hikmah yang bisa didapatkan dari sholat berjamaah. Nah, Pak Ustadz, ada pertanyaan bahwa apakah setiap langkah menuju masjid itu dihitung pahala? Jadi biasanya kita cari masjid yang lebih jauh yuk gitu kan. Karena mungkin dikalikan berapa jarak yang kita tempuh sampai akhirnya ke masjid tersebut gitu Pak Ustadz, dengan harapan seperti itu, atau gimana Pak Ustadz? Iya benar. Begini Mbak Tia, bahkan ada kisah dulu ketika pertama kali sholat jamaah ini disyariatkan, itu kan pada tahun kedua Hijriah. Itu orang-orang itu berlomba-lomba untuk punya rumah dekat dengan masjid. Sehingga harga tanah atau harga rumah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi itu harganya melonjak, melombang. Lah kalau di sekarang kan beda. Kalau sekarang ya di mana di situ pusat ekonomi, di situ harga yang di saat itu enggak. Sehingga orang sampai barat kata berebut pengen punya rumah, punya tempat tinggal dekat dengan masjid. Kemudian ketika melihat problem inilah Rasulullah kemudian menyampaikan beberapa hadis yang termasuk Mbak Tiara bilang tadi, setiap langkah kita menuju ke masjid untuk melakukan kebaikan, salah satunya diantaranya sholat berjamaah itu, maka setiap langkah itu ada nilai pahala dan kebaikan. Tentu semakin banyak langkahnya, semakin banyak nilai pahalanya. Kadang juga ada yang bertanya, kalau naik motor gimana? Nah, dihitungnya gimana Pak Ustadz? Apakah putaran roda? Apakah bensin? Apakah bensin? Yes, pokoknya ada satu kaidah begini, as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan orang itu untuk memperoleh pahala itu. Tentu kalau orang jalan kaki sama naik motor kan tingkat kesulitannya beda. Lebih capek jalan kan? Lebih capek jalan, tapi modalnya lebih gede motor. Ya, gimana tuh Pak Ustadz? Nah, maka kaidah pokoknya adalah as-sawab ala qadari ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan orang itu memperolehnya. Kesulitan mungkin bagi orang yang biasa jalan kaki itu enteng. Ya. Tapi naik motor berat, harus beli bensin. Tapi orang yang biasa naik motor untuk jalan kaki berat. Makanya kondisional. Tapi ada kaidah pokok bahwa pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan orang itu memperoleh pahala tersebut. Rumahnya dekat, kalau mau berjamaah hanya tinggal ibarat bahasa kepleset aja nyampe. Lah kalau yang rumahnya jauh harus jalan, apalagi orang kampung kadang satu kampung itu masjid satu. Kalau di Jakarta kan lebih mudah, setiap gang, hampir semua tiap gang di Jakarta ini ada masjid. Nah, setiap langkah yang kita lakukan ini
insya Allah ada nilai kebaikannya. Lah langkah itu bisa jadi bener langkah kaki, bisa jadi putaran roda motor kita. Wong karena jika kita juga modal beli bensin, modal beli motornya, tetapi yang kita jadikan patokan dasar adalah as-sawab ala qadari ta'ab. Jamaahnya sama, tapi masing-masing orang mungkin punya nilai berbeda, termasuk salah satu faktor penentunya adalah tingkat kesulitan bagaimana dia datang ke tempat berjamaah itu. Contoh lain Mbak Tiar. Misalnya sama-sama melaksanakan ibadah umroh. Bagi orang yang banyak duit, umroh itu begitu mudahnya. Hari itu dia pengen langsung daftar, langsung berangkat. Tapi bagi saudara kita yang proses nabung dulu, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, umrohnya mungkin sama, praktek ibadah pelaksanaannya sama, tapi nilainya bisa berbeda karena tingkat kesulitan untuk melaksanakan ibadah itu yang berbeda. Termasuk sholat berjamaah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz ketika imamnya mungkin ada kesalahan gitu ya Pak Ustadz, bagaimana cara makmum kalau laki-laki menegurnya ataupun yang perempuan seperti apa. Tapi kalau kondisinya ketika imam ini sakit gitu ya Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan makmum di tengah sholat berjamaah itu? Ya, kalau memang ketika pas di tengah-tengah pelaksanaan sholat berjamaah itu imamnya uzur, berhalangan. Misalnya wudhunya batal atau tiba-tiba sakit. Bahkan ada beberapa kali saya nonton di tayangan YouTube imamnya meninggal. Nah itu maka makmum yang berada di belakang imam agak geser ke kanan sedikit, inilah yang menggantikan posisi imam. Dia langsung maju, mungkin hanya selangkah aja, yang penting pokoknya beda dengan barisan jamaahnya. Kalau jamaah misalnya berada di lurus ini, dia matu cukup misalnya hanya satu tapak saja, itu sudah sah. Jadi makmum yang berada di belakang imam, itulah makmum yang siap untuk menggantikan imam. Kalau ibarat kita bernegara, ya seandainya presiden ini kok berhalangan tetap, nah, dengan berbagai alasan, maka wakil presiden yang melanjutkan. Begitupun dalam sholat berjamaah Mbak Tiara. Ketika imamnya batal, karena batal wudhunya, atau batal sholatnya, atau mungkin sakit, atau bahkan meninggal itu tadi, maka makmum yang berada di belakang imam, pas belakang imam agak geser ke kanan sedikit, ini yang berhak. Makanya ketika kita sholat berjamaah, ya usahakan dikondisikan itu bagi para takmir masjid, pengurus masjid, yang berada di belakang imam ini adalah orang yang memang siap ketika suatu saat imam ini ada kendala, siap untuk menggantikan imam. Jangan sampai yang berada ini walaupun ada kesetaraan tadi, tapi jangan sampai yang di belakang ini orang yang tidak siap untuk menjadi imam, karena kita tidak tahu apakah imam ini bisa memimpin sampai selesai atau tidak. Makanya ada istilahnya ya wakil itu tadi, kalau dalam kehidupan bernegara kita ya ada wakil, dan dialah yang berhak dan harus siap untuk menggantikan posisi, melanjutkan memimpin sholat berjamaah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya tadi terkait lagi-lagi kalau misalnya kita dalam perjalanan ya Pak Ustadz ya, kemudian kita rasanya berat untuk kemudian berhenti sebentar mungkin di rest area atau ketika bertemu masjid untuk kemudian melaksanakan sholat dengan dalih kan lagi di perjalanan, ada yang meringankan gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi di satu sisi kita melewati berbagai titik yang mungkin ada masjidnya gitu Pak Ustadz ya, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Makanya tadi para ulama itu tidak sepakat dalam hukumnya. Ada yang menghukumi wajib, iya harus. Tapi ada yang menghukumi fardu kifayah. Seandainya satu wilayah itu ada sekali aja pelaksanaan berjamaah, maka udah gugur kewajibannya. Ada yang menghukumi sunnah. Lah sunnah itu kalau kita ambil arti kan bila dilaksanakan berpahala, tidak pun tidak mengapa. Dan kalau memang karena ada urusan-urusan tertentu, ya tidak bisa berjamaah, ya udah laksanakan sendiri, apalagi seorang perempuan. Kan lebih banyak sholatnya di rumah sendiri, kalau ada suami dengan suami, kalau ada anak dengan anak, atau dengan ibu, atau dengan mertua, atau dengan siapa saja. Nah, makanya para ulama tidak sepakat tentang hukum berjamaah itu. Kalau seandainya semuanya dihukumi wajib, alangkah beratnya bagi orang yang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Wong sholat yang 4 rakaat aja bisa dikosor menjadi 2 rakaat, apalagi ini berjamaah yang tidak disepakati wajibnya. Ada yang menghukumi sunnah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.